Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Pada hari ini kita mau belajar tematik tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pertama kali kita mau masuk muatan bahasa Indonesia, menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Untuk peta pikiran kita sudah belajar sebelumnya ya. Di sini kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Membaca dengan seksama akan semakin melatih keterampilanmu dalam membaca dan menemukan informasi secara cepat. Informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Kita lanjut pelajaran PKN. Perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab, di mana antara hak dan kewajiban dan tanggung jawab harus kita lakukan secara seimbang. Nah, di sini kita akan mempelajari perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sebelumnya juga sudah kita pelajari ya. Di sini setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Berikut contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak, memperoleh udara yang bersih. Sebagai murid punya hak mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian kewajiban dalam masyarakat menjaga kebersihan lingkungan. Karena kamu sebagai siswa punya kewajiban belajar dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab dalam masyarakat melakukan kerja bakti. Tanggung jawabmu sebagai murid melaksanakan piket kelas, tapi karena ini kamu belajarnya di rumah, jadi tidak ada piket kelas ya, gantinya kamu membantu orang tuamu untuk membereskan rumah, membantu menyapu atau mengepel, atau mungkin yang lainnya yang bisa meringankan pekerjaan orang tua kita ya. Kita lanjut pelajaran IPS tentang jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Usaha perorangan namanya perorangan. Jadi di sini pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contohnya toko, bengkel, dan warung. Kemudian firma didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Risiko kerugian ditanggung bersama. Persekutuan komanditer atau CV memiliki anggota aktif, berperan menjalankan roda usaha, dan anggota pasif, bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Di sini diberi contoh CV Rian Motor dan CV Kayu Jatiluhur. Perseroan terbatas atau PT. Modelnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Laba adalah untung, jadi sama dengan keuntungan atau laba. Contoh PT Pembangunan Jaya. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Modal usahanya ditanggung oleh negara. Contoh, Perum Peruri dan PT KAI. Perum Peruri adalah perusahaan percetakan uang negara. Kemudian koperasi. Koperasi adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi dalam koperasi ini tujuannya untuk menyejahterakan anggotanya. Jadi bukan mencari untung, tapi untuk membuat anggotanya sejahtera. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Apa bedanya simpanan pokok dengan simpanan wajib? Di sini simpanan pokok adalah uang yang dibayarkan ketika orang tersebut masuk menjadi koperasi. Itu namanya simpanan pokok. Kalau simpanan wajib, itu uang yang dibayarkan tiap bulan. Setiap anggota jumlahnya sama, jadi biasanya dibayarkan tiap bulan. Di sini contohnya adalah koperasi unit desa. Kita lanjut pelajaran bahasa Indonesia. Menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Langkah-langkah untuk menggali informasi dalam cerpen. Bacalah dengan seksama. Buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Di sini dalam membuat pertanyaan sebelumnya sudah dipelajari membuat kalimat pertanyaan dengan kata awal apa dalam kalimat itu, misalnya dengan kata apa, siapa, apa, bagaimana, mengapa. Nah, nanti dengan membuat pertanyaan itu kamu bisa menjawab, ya berarti kamu sudah mengetahui, memahami isi cerpen tersebut. Kita lanjut pelajaran PPKN. Masih tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di sini adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pertama, kerja bakti. Nah, kewajiban dalam kerja bakti apa yang dilakukan? Di sini membersihkan lingkungan. Tanggung jawabnya membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Hak yang diperoleh merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Kemudian musyawarah pembagian jadwal siskamling. Dalam musyawarah, kewajibannya mengikuti tata tertib musyawarah. Tanggung jawab, menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nah, peserta musyawarah punya hak mengajukan pendapat. Kita lanjut pelajaran IPS tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Nah, anak-anak, dari pembelajaran tadi
Dapat disimpulkan bahwa membaca dengan seksama akan semakin melatih keterampilanmu dalam membaca dan menemukan informasi secara tepat. Kemudian jenis-jenis usaha ada yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Kemudian kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa bedanya? Tadi produksi adalah menghasilkan barang, kalau distribusi menyalurkan hasil produksi ke produsen, dari produsen ke konsumen. Kalau konsumsi menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Kemudian setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, di sini penerapan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang seimbang akan membuat hidup harmonis. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak memahami, dan kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Selamat belajar, semoga sukses.